Pada tahun 1990, pembantaian PSK menghebohkan Austria. Tubuh-tubuh korban ditemukan dalam keadaan yang sangat mengenaskan. Pola kejahatannya sama, di lokasi berbeda-beda. Saat kematian demi kematian terus meningkat, gak ada yang tahu kalau pelakunya si penulis terkenal, Jack Unterweger. Sebelum kita mulai, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya, supaya nggak ketinggalan kisah-kisah kelam berikutnya. Sekarang, duduk nyaman, kita mulai ceritanya. Jack Unterweger lahir pada 16 Agustus tahun 1950 di kota kecil Judenburg, Austria. Sejak awal, hidupnya sudah penuh dengan luka dan kehampaan. Ibunya bernama Theresia Unterweger. Saat masih remaja, Theresia kabur dari rumah dan bekerja sebagai seorang pelayan bar. Bukan hanya itu, Theresia juga sering melakukan penipuan dan pencurian kecil-kecilan. Bahkan dia mulai bekerja sebagai seorang PSK. Salah satu pelanggannya adalah seorang tentara Amerika. Awalnya, hubungan mereka sebatas pelanggan, tapi kemudian hubungan mereka menjadi semakin intens. Namun, saat Teresa mengandung bayi mereka, sang kekasih pergi meninggalkannya begitu saja. Teresa tetap mempertahankan kandungannya, tapi juga terus melakukan penipuan demi penipuan. Hingga akhirnya, Teresa tertangkap dan menghabiskan sebagian besar masa kehamilannya di penjara. Dan setelah Jack lahir, kehadiran Jack nggak merubah tabiat buruk Teresa. Dia terus melakukan penipuan dan masih tetap bekerja sebagai seorang PSK. Saat Jack masih kecil, Teresa kembali tertangkap, dan semenjak itulah Jack tinggal bersama kakek dan neneknya. Jack tumbuh tanpa kasih sayang. Dia sering diperlakukan kasar dan dibesarkan dalam lingkungan kotor dan kejam. Gak ada kehangatan keluarga, gak ada sosok ayah, gak ada masa kecil yang normal. Apalagi kakeknya seorang pecandu alkohol yang membolehkan Jack minum-minum di usia yang sangat muda. Seiring berjalannya waktu, Jack mulai tumbuh menjadi anak nakal. Dia sering mencuri, berkelahi, dan melakukan pencurian kecil-kecilan. Sekolah hampir nggak ada artinya bagi Jack. Yang dia kenal hanyalah jalanan dan kekerasan yang menjadi bahasa sehari-harinya. Di usia remaja, Jack sudah beberapa kali keluar masuk penjara karena pencurian dan kekerasan. Hidupnya penuh dengan lingkaran kejahatan. Tapi bukannya belajar dari kesalahan, setiap hukuman justru menambah kemarahannya. Dan dari sanalah, sisi gelapnya mulai terbentuk. Jack juga sangat membenci PSK. Saat berusia 16 tahun, dia ditangkap karena memukuli seorang PSK. Ada belasan kasus kekerasan dan pencurian yang membuat Jack harus berurusan dengan hukum di usia yang masih sangat muda. Tapi penghilangan nyawa pertama kali dia lakukan saat dia berusia 24 tahun. Di usia itu, kebanyakan orang sedang mencari arah hidup, membangun karir, atau mungkin baru mulai berkeluarga. Tapi Jack memilih jalan lain, jalan yang penuh darah. Saat itu, Jack menjalin hubungan dengan seorang PSK bernama Barbara Scholes. Bukan sebatas pasangan biasa, Jack dan Barbara terbiasa melakukan kejahatan bersama. Lalu sekitar tahun 1974, Jack mengajak Barbara merampok rumah salah satu tetangganya, yang juga rumah orang tua Margaret Sever, salah satu teman Jack. Kebetulan, saat itu rumah itu dalam keadaan kosong. Tetapi saat mereka dalam perjalanan pulang setelah melakukan perampokan itu, Jack bertemu Margaret Sever. Tanpa rasa bersalah, Jack menawarkan diri untuk mengantar Margaret pulang. Karena mengenal Jack juga berteman baik, Margaret pun menerima tawaran itu. Setelah Margaret memasuki mobil, mereka langsung membekap Margaret dan membawanya ke tempat sepi. Di sanalah Jack mencoba melakukan pemaksaan terhadap Margaret. Tapi Margaret terus mencoba melawan. Perlawanan Margaret membuat Jack marah besar yang kemudian memukul kepala Margaret, lalu mencekik leher Margaret dengan tali bra. Dan pergi gitu aja, meninggalkan tubuh Margaret yang terbujur kaku dan penuh lebam. Polisi berhasil mengungkap kasus kematian Margaret, walaupun harus melalui penyelidikan panjang. Jack dan Barbara ditangkap dan dinyatakan bersalah atas kematian Margaret Sever. Ironisnya, Jack mengaku bahwa dia menghabisi Margaret karena dia melihat kemiripan Margaret dengan ibunya, yang kemudian memancing emosi dan kebencian dalam dirinya. Dan pada akhirnya, tahun 1976, Jack ditetapkan bersalah dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Di balik jeruji besi, Jack mulai menemukan pelarian baru. Dia yang buta huruf mulai belajar membaca dan menulis secara otodidak. Semakin lama, Jack semakin berkembang menjadi lebih baik. Dengan keterampilannya, Jack mulai menulis cerita pendek, puisi, bahkan sebuah autobiografi berjudul Purgatory. Tulisannya mendapat perhatian luas. Para kritikus sastra di Austria menganggap karyanya punya nilai seni tinggi.
Jack digambarkan sebagai narapidana yang menyesal dan bukti bahwa seni sudah merubah jiwanya. Orang-orang mulai percaya bahwa Jack telah berubah, bahwa dia bukan lagi kriminal, melainkan seniman yang menemukan jalannya lewat kata-kata. Nama Jack Unterweger pun semakin dikenal, buku dan puisinya dipuji, bahkan dipentaskan di teater. Media menulis kisahnya sebagai contoh nyata rehabilitasi. Dan gak sedikit tokoh intelektual, jurnalis, bahkan politisi yang mendukung ide bahwa Jack layak mendapatkan kesempatan kedua. Pada 23 Mei tahun 1990, Jack bebas bersyarat setelah 15 tahun mendekam di penjara. Disambut dengan simbol keberhasilan rehabilitasi, sebagai bukti bahwa manusia bisa berubah. Tapi nggak ada yang sadar bahwa mereka baru saja membebaskan seorang predator. Kebebasan itu membuka semua pintu untuk Jack. Buku-bukunya laris, undangan untuk tampil di acara TV berdatangan, bahkan teater mengadaptasi karya tulisannya. Di kafe-kafe, di ruang diskusi sastra, nama Jack Unterweger disebut dengan kekaguman. Dia duduk bersama politisi, seniman, dan akademisi. Dia berbicara tentang seni, tentang rehabilitasi, tentang harapan baru. Ironisnya, kata-katanya terdengar meyakinkan. Dia pandai memilih kalimat, menyusun argumen, dan mempesona siapapun yang mendengarnya. Bahkan dia menjadi jurnalis kriminal, menulis artikel tentang dunia prostitusi, kekerasan, dan penghilangan nyawa. Dia turun ke jalan-jalan malam, mewawancari PSK, masuk ke lorong-lorong gelap kota. Bagi publik, ini menunjukkan keberanian dan empati. Tapi bagi Jack sendiri, ini kesempatan emas untuk mendekati target barunya. Dan benar aja, nggak lama setelah pembebasan Jack, Austria mulai diguncang dengan kematian-kematian misterius. Korban demi korban ditemukan dengan pola yang sama seperti dulu, dicekik dengan tali berat mereka sendiri. Tanggal 15 September tahun 1990, Jack menghabisi nyawa seorang PSK bernama Blanka Bakopa yang berusia 30 tahun. Tubuh Blanka ditemukan di tepi sungai di daerah Praha, Cekoslowakia. Beberapa minggu setelah kematian Blanka, seorang PSK bernama Brunhilda yang berusia 39 tahun dan merupakan seorang PSK yang terkenal di daerah itu, dilaporkan hilang dan baru ditemukan 5 hari kemudian. Dan pada bulan Desember tahun 1990, Jack kembali beraksi. Dia menghabisi seorang PSK bernama Heidi Mary, lalu membuang tubuh Mary di daerah Brin, Austria. Jack menutupi tubuh korban-korbannya dengan dedaunan dan dalam kondisi setengah tanpa pakaian, dengan tangan terikat dan leher dicekik tali berat mereka sendiri. Sementara itu, penyelidikan polisi mengalami kebuntuan karena minimnya saksi dan barang bukti. Satu-satunya petunjuk adalah beberapa serat merah yang ditemukan pada pakaian Heidi Mary. Ironisnya, di saat polisi sibuk mencari pelaku, Jack justru menulis artikel tentang penghilangan nyawa perempuan PSK. Dia mewawancarai polisi, bahkan menulis seolah-olah dia peduli dengan korban. Tapi di balik semua itu, Jack terus memburu korban-korban berikutnya. Pada 7 Maret tahun 1991, Jack menghabisi nyawa seorang PSK bernama Alfreda. Dia membuang tubuh Alfreda di hutan dan baru ditemukan pada 5 Oktober di tahun yang sama. Lokasi penemuan kerangka tubuh Alfreda sama dengan lokasi penemuan tubuh Brunhilda. Bahkan pola kejahatannya juga sama. Dan dalam kurun waktu 1 bulan berikutnya, 4 penghilangan nyawa perempuan PSK dengan pola yang sama kembali terjadi. Pada bulan Juni tahun 1991, Jack terbang ke Los Angeles, California, untuk menulis artikel tentang perbedaan sikap terhadap prostitusi antara Amerika Serikat dan Austria. Dan seperti deja vu, nggak lama setelah kedatangannya, Shannon Exley yang berusia 21 tahun, Irene Rodriguez yang berusia 33 tahun, dan Cher yang berusia 26 tahun, ditemukan tewas di daerah itu dalam rentang waktu 1 bulan. Ketiga perempuan itu bekerja sebagai PSK. Ada banyak bekas pukulan dan kekerasan seksual pada tubuh mereka. Selain itu, kematian mereka karena cekikan di leher dengan tali berat mereka sendiri. Awalnya Jack lolos dari kecurigaan, sampai kemudian salah seorang pensiunan penyelidik mengamati kesamaan pola kejahatan yang terjadi di Amerika dan Austria sama dengan kejahatan pertama Jack beberapa tahun silam. Apalagi di setiap kota tempat Jack berkunjung untuk sastra atau liputan, selalu ada korban baru. Akhirnya, polisi mulai menyelidiki Jack Unterweger. Polisi memeriksa jejak kartu kredit Jack dan catatan penyewaan mobilnya. Jack selalu berada dekat atau nggak jauh dari lokasi kejahatan itu terjadi. Polisi juga mendapatkan kesaksian bahwa ada yang melihat seorang pria mengenakan jaket kulit dan syal merah
bersama dengan 2 korban tepat sebelum mereka dilaporkan menghilang. Petunjuk ini mengingatkan polisi pada serat merah yang mereka temukan pada tubuh Heidi Mary. Setelah semua petunjuk dan bukti mengarah ke arah Jack Unterweger, polisi pun melakukan pemeriksaan ke apartemen Jack. Saat itu, apartemen itu sudah dalam keadaan kosong. Tapi polisi menemukan shell merah, dan dari hasil pemeriksaan, shell tersebut cocok dengan serat merah yang ditemukan pada tubuh Heidi Mary. Tapi Jack sudah melarikan diri bersama pacarnya Bianca Mork yang baru berusia 18 tahun. Mereka kabur dari Austria dan pergi ke seluruh Eropa, termasuk Kanada. Dalam pelariannya saat berada di Amerika, Jack menghubungi Ferris dan menuding polisi telah menjebak dan memojokkannya. Tetapi itu nggak menghentikan pengejaran polisi. Jack dan Bianca pun berhasil diringkus di Amerika Serikat. Pada bulan Juni tahun 1994, Jack diadili atas 11 tuduhan penghilangan nyawa, meskipun diyakini bahwa korban Jack lebih dari itu. Ruang sidang di Austria dipenuhi wartawan, penulis, dan masyarakat yang penasaran. Media menyebut sidangnya sebagai salah satu yang paling dramatis dalam sejarah Austria. Persidangannya nggak hanya jadi headline di Austria, tapi juga di Amerika dan Eropa. Jaksa menghadirkan bukti demi bukti. DNA, rambut, dan serat kain dari mobil Jack cocok dengan milik para korban. Catatan perjalanannya juga menunjukkan bahwa setiap kali Jack berada di suatu kota, gak lama setelahnya selalu ada korban baru. Yang lebih mengerikan, pola kematiannya identik dengan penghilangan nyawa Margaret Saper tahun 1974. Para korban dicekik dengan tali bram mereka sendiri, seolah itu sudah menjadi tanda tangan khas Jack Unterweger. Tapi Jack tetap berusaha memainkan perannya sebagai korban keadaan. Dia berbicara panjang lebar, menggunakan kata-kata indah, mencoba meyakinkan hakim dan juri bahwa dia nggak bersalah. Kadang dia menyalahkan media, kadang dia menyalahkan polisi, bahkan Jack mencoba berbalik memainkan opini publik, seolah-olah semua hanya konspirasi untuk menjatuhkannya. Namun bagi banyak orang, pesonanya sudah pudar. Aura penulis karisma itu kini hanya tampak seperti topeng tipis yang mulai retak. Akhirnya, setelah mendengar semua bukti dan kesaksian, pengadilan pun menjatuhkan vonis hukuman seumur hidup tanpa kemungkinan bebas bersyarat. Dan semenjak itulah, Jack Unterweger resmi dicap sebagai kriminal berantai. Dari penulis jadi selebriti terkenal hingga menjadi simbol perubahan, berakhir menjadi predator yang disembunyikan di balik jeruji besi. Tapi kisahnya nggak berhenti di situ. Beberapa jam setelah vonis dijatuhkan, malam itu juga Jack ditemukan tewas di dalam selnya. Dia menggantung diri dengan tali yang terbuat dari kain dan kabel. Ironisnya, simpul yang dia gunakan sama dengan simpul pada korban-korbannya. Tapi kematian Jack Unterweger gak serta-merta mengakhiri kisahnya. Dia meninggalkan jejak kelam yang terus diperdebatkan hingga hari ini. Bukan karena kehebatannya sebagai penulis, tapi karena kelicikannya sebagai manipulator. Kasus Jack mengingatkan kita bahwa wajah ramah, kata-kata indah, bahkan reputasi gemilang nggak selalu mencerminkan isi hati seseorang. Di balik senyum, bisa saja tersembunyi niat jahat yang nggak terbayangkan. Lebih dari itu, Jack adalah bukti bahwa predator bisa bersembunyi di balik status, popularitas, bahkan profesi yang dihormati. Jack menggunakan pena dan kata-katanya sebagai topeng, sementara tangannya tetap berlumuran darah. Terima kasih sudah mengikuti kisah ini sampai selesai. Kalau kamu suka dengan cerita tentang sisi gelap manusia, jangan lupa klik subscribe, nyalakan juga lonceng notifikasinya, dan bagikan video ini biar semakin banyak yang tahu cerita yang jarang dibahas. Sampai jumpa di cerita kelam berikutnya.